Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast Dakwah Tamora. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita dengan suasana yang berbeda, yaitu temanya outdoor nih. Outdoor. Alhamdulillah kita bisa membersamai kembali. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang satu tema yang sekarang sangat marak ya. Iya. Ya bisa dibilang marak kan, terutama di kalangan dunia pendidikan. Maka tema kita kali ini adalah pendidikan tanpa pelecehan. Nah, jadi mungkin ini khusus ya, pelecehan yang dimaksud adalah kekerasan seksual. Iya. Nah, kali ini kita bersama Uda Zain atau Datuk Zain Rangkayosati ini. Datuk Sati, ya. Beliau adalah founder dari Dakwah Tamora. Nah, apa kabarnya Uda? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Udah sering kita ketemu ya. Ini yang kali. Langganan. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi Uda, terkait dengan tema kita, yaitu pendidikan tanpa pelecehan. Namun tanda kutip ya, pelecehan di sini maksudnya kita khususkan dengan kekerasan seksual ya. Iya. Ya tidak banyak sih, semua sering kan. Sering dan hampir setiap hari kita dengar beritanya. Iya, terutama kalau kita berselancar di media sosial ya. Apalagi kemarin yang kejadian di mana, Pati ya. Iya, di Pati. Ya. Nah jadi kalau menurut Uda sendiri kan gitu kan, ini mengapa nih kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan ini semakin sering terjadi, terutama saat inilah, saat sekarang ini. Ya, pertama kita luruskan dulu ya. Kalau kebetulan di Indonesia itu yang sering disorotkan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Iya. Seolah-olah kalau dari pesantren langsung, oh ini mantap nih untuk digoreng, harus diviralkan ini. Ya, membuat citra buruk juga sih Iya. dunia pendidikan Islam ya. Padahal kalau kita mau melihat secara adil, kekerasan seksual ini nggak hanya terjadi di kalangan pesantren. Mungkin kalau dulu kita sering baca berita itu kan kadang-kadang juga terjadi di sekolah-sekolah negeri, Iya. atau sekolah-sekolah swasta yang bukan basicnya Islam misalnya. Nah, kadang-kadang juga melibatkan siswa di bawah umur, melibatkan antar siswa, melibatkan guru dengan murid. Iya. Ataupun kadang-kadang juga kita pernah baca melibatkan antara dosen dengan mahasiswinya. Nah, jadi kalau kita melihat yang sekarang fenomenanya, memang seolah-olah yang terjadi di dunia pendidikan Islam itu banyak. Sampai bosan mungkin kita melihat beritanya ya. Iya. Yang terjadi barusan sekarang, lihat ada pengelola pesantren yang mencabuli 50 orang santriwatinya ya. Satu sisi kita merasa ya sedih, marah, merasa juga mungkin kita malu loh. Islam kok kayak gini, apa tanggapan orang-orang luar Islam? Apalagi yang melakukan itu pemuka agama. Pemuka agama. Tapi kalau kita melihat di keseluruhan dunia secara global ya, kenapa di Indonesia ini marak terjadinya, khususnya dalam dunia pendidikan Islam atau orang Islam lah pelakunya? Jawabannya sederhana aja, karena mayoritas penduduk di sini ya orang Islam. Ya, ya. Coba kalau kita melihat lebih jauh ke luar negeri, Di Jepang misalnya. di Jepang, ya mayoritas pelakunya siapa? Kalau kita ke Amerika atau ke Eropa, mayoritas dari agama apa? Nah, kalau kita adil sebetulnya yang terjadi sekarang itu nggak hanya kita bisa bilang, oh berarti orang Islam ini biang keroknya, enggak juga. Kalau kita melihat secara adil seluruh dunia, yaitu tergantung mayoritas di tempat tersebut. Berarti sama juga seperti ini ya. Ya, mohon maaf nih kan, kalau kita lihat pengemis tuh misalnya. Iya, betul. Di tempat kita ini kan banyak pengemis itu yang ini ya, Identik dengan identik Islam. dengan Islam, pakai Iya. kalau ada perempuan pakai kerudung, Kerudung. pakai ini. Ya bisa jadi karena Iya. kita mayoritasnya Islam. Iya. Coba kalau melihat ke arah Philadelphia sana, yang pengemisnya itu banyak warga sana, ya otomatis juga penganut agama di sana. Iya, iya. Tapi kenapa kadang pemberitaan itu nggak pernah adil? Nah itu aneh juga. Nah bahkan ada juga sih orang yang beragama lain, karena di sini banyak mayoritas Islam, dia ingin ngemis
dandanannya nyamar. seperti- Iya, iya, iya. ada ya? Ya, ada. Nah, jadi gini, udah kembali ke bahasan kita kan terkait dengan kekerasan seksual itu ya. Ini kan kadang tadi seperti udah sampaikan juga terjadi antara siswa atau santri dengan guru gitu. Iya. Peserta didik dengan pendidiknya kan gitu kan. Hmm. Nah, kalau dalam Islam terkait dengan inilah pendidikan saat ini kan, bagaimana sebetulnya Islam itu memandang kehormatan dan perlindungan terhadap peserta didik itu? Ya. Apakah memang harus dipisah? Tapi kan kalau dipisah laki-laki semua kadang itu tadi Hmm. Muncul ada masalah baru. kan, adanya penyimpangan ya, penyimpangan seksual itu ya. Iya. Nah, itu gimana nih? Kalau di dalam Islam, solusi agar tidak terjadi kekerasan seksual di kalangan dunia pendidikan, apakah itu berbeda jenis atau sesama jenis, apakah sesama siswa atau antar guru dengan murid, sebetulnya ini sebuah paket komplit ya. Jadi nggak hanya parsial. Misal kalau kita berpikir pisahkan laki-laki dan perempuan, nah ternyata hal seperti ini enggak juga. Kita melihat mungkin entah di sini luar negeri, sekolah khusus laki-laki atau khusus perempuan juga bisa terjadi pelecehan seksual sesama jenis. Nah, makanya saya sebut sini solusi Islam untuk masalah ini sebetulnya paket komplit. Jadi nggak hanya terbatas pada pemisahan laki-laki dan perempuan, tapi juga pertama ada unsur ketakwaan individu yang dibangun oleh keluarga di rumah. Ada amar ma'ruf nahi mungkar yang dibangun oleh masyarakat, dan ada negara yang juga menerapkan sanksi dan aturan untuk kehidupan sosial laki-laki dan perempuan. Nah, termasuk dalam dunia pendidikan. Jadi seandainya salah satunya saja dilakukan tapi yang lain enggak, ya kita melihatnya mungkin sama kayak dunia pendidikan di luar sana juga. Di luar sana kan kadang-kadang juga dipisahkan. Kayak di Jepang itu kan sekolah khusus putri, sekolah khusus putra kan ada. Iya. Tapi kenapa tetap juga terjadi penyimpangan seksual? Nah, makanya solusi Islam di sini itu haruslah solusi yang sebetulnya satu paket. Jadi nggak hanya sebatas memisahkan laki-laki dan perempuan dalam sekolah khusus misalnya, tapi juga ada unsur-unsur lain yang dibangun, yaitu ketakwaan individunya, masyarakat yang beramar ma'ruf nahi mungkarnya, negara yang menerapkan sanksi, sekaligus juga mengatur kurikulum pendidikannya. Iya. Itulah yang jadi masalahnya. Memang gini juga ya, sebetulnya kan kalau kita bicara pendidikan yang utama bagi anak-anak itu kan di rumah ya. Iya. Di rumah ya. Ini kadang-kadang kan ini harus diinikan juga nih. Udah, kalau menurut saya lah kan harus kalau bahasa saya mungkin digenahkan dulu nih para orang tua kan. Kadang orang tua ini melepaskan kewajibannya dalam hal mendidik, ya kan? Anak-anaknya tuh dimasukkan pesantren atau ke lembaga-lembaga kajian yang lain lah, gitu. Iya. Dengan maksud biar anaknya tuh baik. Apalagi kalau dilihatnya kan nih kan, di rumah anaknya nih bandel lah, ini cocoknya masuk pesantren nih kan. Iya. Makanya kadang pesantren itu juga identik sama anak-anak yang bandel ya gitu ya. Iya, dulu pernah ada identik seperti itu. Nah, jadi saya rasa ini harus digenahkan dulu nih orang tua nih, agar utamakan dulu lah kan gitu kan, pendidikan di rumah itu kan, terutama agar terbangun ketakwaan individunya ya. Oke. Nah, kalau menurut Uda, kalau dilihat lah sistem pendidikan sekarang ya kan, ya mungkin sebelum Uda jawab nih, saya bisa memastikan bahwa sistem pendidikan sekarang ini berbasis sekulerisme ya. Iya. Karena memang ini sering jadi biang kerok nih kan. Memang ini biang kerok. Memang ini biang keroknya. Nah, kalau sistem pendidikan saat ini yang berbasis sekulerisme ini, apakah memang sudah benar-benar melindungi generasi muda? Nah, kita bisa melihat goalnya sebuah pendidikan itu apa dulu. Kalau dalam sudut pandang sekularisme, goalnya pendidikan itu kan biasanya hanya untuk karir, cari kerja ya. Cari kerja. Misalnya dulu sekolah lah setinggi-tingginya, biar apa? Biar bisa terima kerja di sana, bisa terima kerja di situ. Nah, dalam sudut pandang Islam kan nggak gitu. Jadi goalnya sebuah pendidikan itu agar ilmu itu bisa dipergunakan untuk umat. Jadi
ilmunya itu dunianya ada, ilmu akhiratnya ada, dan tujuannya adalah untuk dipergunakan kemaslahatan umat. Nah, makanya kadang dalam Islam pun seseorang yang kerjanya, aktivitasnya apa, pendidikannya misalnya satu jurusan ini, satu jurusan tertentu, tapi dia juga nggak fokus untuk mencari kerja, enggak. Misal begini, dia pendidikan di bidang hukum ini, Iya. tapi dia nggak fokus untuk menjadi kerja lawyer atau pekerja di pengadilan atau pekerja di kantor pengacara atau apa gitu kan. Tapi dia bisa fokus mempergunakan ilmunya itu misal untuk melawan kezaliman yang dilakukan penguasa yang mempergunakan hukum sekuler itu misalnya. Atau dia bisa membongkar inilah kelemahan hukum sekuler. Atau dia bisa melakukan pendampingan hukum terhadap para aktivis dakwah misalnya. Tapi sebetulnya dia nggak berprofesi sebagai anggota dari apa misalnya pengadilan negeri atau apa. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau dalam Islam kita memang nggak serta-merta melihat pendidikan itu tujuannya karir ya. Tapi kita lebih fokus, oh ini bisa dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Nah, makanya kadang-kadang kan kalau perempuan itu disuruh sekolah setinggi-tingginya dalam pendidikan sekuler itu kan biar bisa kerja. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua, nak sekolahlah setinggi-tingginya, engkau perempuan, biar terdidik, ujung-ujungnya biar bisa bekerja di sana, di sana, di sana. Tapi kita jarang berpikir, nak sekolahlah setinggi-tingginya biar kelak kau bisa guru terbaik untuk anak-anakmu. Nah, itu kan jarang kita berpikir seperti itu. Nah, Islam justru mempersiapkan seorang terpelajar itu seperti itu. Fokus pertamanya kan pendidikan di rumah. Nah, inilah kadang-kadang yang kita sering abai. Apalagi dalam kehidupan sekuler yang kita menganggap nilai-nilai agama itu nggak perlu ikut campur dalam dunia pendidikan. Ya akhirnya kita fokus pada karir, ya udah selesai. Oke. Nah, kalau dalam pendidikan Islam tuh, kalau bicara teknis lah ya, teknis dalam pendidikan Islam nih. Misalnya kan, kalau pendidikan itu kan biasanya kalau kita nih kan ada TK, selesai TK, SD. Nah, kalau TK tuh, kalau kita lihat sekarang nih kan, bermain sambil belajar, ya kan. Kemudian SD nanti udah mulai belajar, baca tulis. Ya, belajar baca tulis. Kok udah kelasnya tinggi nanti definisi ya gitu ya, pengetahuan umumnya. Terus sampai dia mahasiswa dan seterusnya kan. Nah, kalau dalam sistem pendidikan Islam ini gimana nih? Misalnya kalau memang ada jenjang seperti sekarang lah, ada TK, SD, itu apa nih yang pantasnya untuk disampaikan ke anak-anak ini? Sebetulnya biar tadi yang udah bilang kan bahwa dalam pendidikan Islam itu kan misalnya seseorang dia ahli hukum, tapi dia bukan hanya tujuannya untuk karir di hukum, tapi dia juga bisa bisa yang lainnya gitu kan. Artinya dia menyampaikan dakwah juga gitu kan, atau menggunakan ilmunya tuh untuk kepentingan Islam gitu ya. Nah, kalau dalam Islam sendiri jenjang awal pendidikan itu tentu sebuah pendidikan yang diisi dengan nilai-nilai tauhid terlebih dahulu, penguatan tentang tauhid. Nah, akidah lah ya. Akidah. Jadi di situ dikuatkan dulu akidahnya. Nah, kenapa? Karena kan usia antara 0 sampai 5 tahun itu kan usia emas. Disitulah dia melihat, dia mencontoh, dia meniru, dia melakukan apa yang dia lihat, dia mengerjakan apa yang dia dengar. Nah, kita bisa bayangkan kalau di usia ini dia jauh dari nilai-nilai akidah Islam. Nah, kadang-kadang juga gini, kita nggak jarang misalnya lihat orang tua yang memarahi anaknya lah. Oh, ini anak-anak kok bandel sekali. Ini anak-anak umur-umur SD kok udah pacaran, udah kesana kemari. Nah, tapi orang tuanya pun di rumah juga kadang mencontohkan itu, memberi izin untuk itu dan beri ruang untuk itu. Itu masih di rumah. Nah, yang kedua, ketika anak orang tua memilihkan anaknya untuk sekolah, kadang juga nggak dibarengi dengan tujuan untuk menguatkan tauhidnya terlebih dahulu. Ya mungkin satu sisi kita maklum bahwa biaya pendidikan di sini mahal. Orang kadang-kadang lebih memilih sekolah negeri atau swasta yang cenderung biayanya rendah, tapi jauh dari nilai-nilai agama. Cuma seharusnya sebagai orang tua kan ketika melihat ini sebagai sebuah kelemahan, dia menguatkan pondasi akidah ini di rumah. Agar nanti ketika anaknya nggak bandel, lalu dia berkata, masukin aja pesantren biar jadi baik.
Nah, itu kan artinya orang tua yang buang tanggung jawab juga. Nah, jadi kalau dalam teknis jenjang pendidikan Islam ya seharusnya dalam usia-usia awal itu mereka dikuatkan dengan penanaman akidah dulu. Saya teringat Imam Syafi'i yang di usia 7 tahun sudah hafal Quran gitu ya. Itu kan luar biasa bagaimana pendidikan Islam pada zaman itu. Anak itu nggak harus direcoki dengan penemu-penemu dunia dari barat, nggak itu dulu. Tapi dikuatkan dulu akidahnya, ditanamkan bahwa inilah Islam agama kita dan tujuan kita nantilah mencapai ridhonya Allah, bukan yang lain. Iya. Ya, saya teringat juga ini ya, kalau kita flashback ya kan, melihat ilmuwan Islam lah ya kan. Ya. Yang mohon maaf nih ya kalau salah. Kan selain mereka itu ilmuwan, mereka juga ulama ya. Iya, iya. Ya, juga. Misalnya kayak Ibnu Sina ya, itu kan. Iya. Artinya kan memang pasti mereka itu dari kecil pendidikan di rumahnya tuh sudah matang ya kan terkait dengan permasalahan akidah ya. Iya. Oke. Baik, udah. Nah, kalau kita ini ya melihat pelecehan ini kan, terutama pelecehan seksual di lingkungan pendidikan ini kan. Nah, kalau udah sendiri melihatnya kan itu kan, kontribusi iman dan ketakwaan itu untuk mencegahnya itu gimana? Iman dan ketakwaan itu kan ibarat benteng. Ibaratnya kalau ada serangan dari luar, iman dan takwa inilah yang mampu menghambatnya. Nah, termasuk dalam kasus pelecehan, apakah dia sebagai si pelaku atau sebagai si korban? Berarti dua-dua nih harus memiliki benteng itu ya. Nah, itulah yang pertama. Si pelaku misalnya, kalau dia sadar bahwa perbuatannya itu ternyata adalah perbuatan maksiat yang dosanya besar, nah keimanan itulah seharusnya jadi benteng dia untuk nggak melakukan itu. Nah, si korban juga seperti itu. Ketika ada ajakan-ajakan, rayuan ataupun mungkin pemaksaan, ketika dia paham bahwa ini boleh dan ini nggak boleh, ya dia bisa menolak itu. Dan seandainya dia dalam keadaan dipaksa pun, dia pasti punya keberanian untuk mengatakan ini nggak boleh dan harus dilaporkan kepada yang mau mendengar keluh kesah dia. Nah, jadi sebetulnya iman dan takwa ini memang buah dari penanaman akidah tadi. Iya, iya. Memang nggak jarang juga kita melihat orang yang seolah-olah tampilannya soleh, ya seperti Kiai Pati tadi misalnya kan, seolah-olah soleh, pemimpin dari sebuah pondok tahfiz gitu kan. Cuma kan dari perilaku dan cara pikirnya kita bisa menilai apakah tindakannya itu sesuai dengan aturan Islam atau tidak. Nah, bagi sudut pandang si korban ketika melihat itu dan mereka menilai bahwa ini ternyata menyalahi aturan Islam, seharusnya dia menolaknya. Ini kita terlepas dari kemampuan atau ketidakmampuan ya. Tapi seterusnya kan seorang muslim itu harus menolak kalau dia tahu itu betul salah. Ini salah maksudnya. Kiainya datang untuk mengajak gitu. Dia tahu salah, seharusnya dia menolak. Nah, kalau Tapi ada kalau dipaksa gimana? Ancaman paksa gitu. seharusnya dia lapor. Nah, tapi memang si pelaku juga tidak melakukan itu ya karena ada iman dan iya. Kalau saya baca beritanya malah dia mengajak gitu kan. Iya. Mungkin ada bujuk rayu atau dikasih iming-iming nanti berpahala segala macam kan kadang-kadang ada itu. Nah, apalagi dalam berita terbaru kita tahu ada bantahan dari beberapa pesantren atau tokoh Islam, ternyata si kiai ini bukanlah kiai sebetulnya, dukun. Jadi dia awalnya itu dukun yang kemudian membuat sebuah pesantren ya. Tentu saja tujuannya sini untuk profit ya. Mungkin dia mempekerjakan ustadz-ustadz juga. Ya, cuma tetap saja berarti kan akidah dia dari awal sudah bermasalah. Nah, makanya kita nggak heran kemudian ketika dia melakukan itu. Dan kalau tidak salah korbannya sampai 50 orang ya. 50 orang. Berarti kan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari, sudah dalam waktu yang lama. Nah, makanya juga penting bagi kita untuk menanamkan akidah pada anak-anak kita bahwa ada loh aturan dari Allah yang mengatur boleh atau tidak boleh dalam melakukan sesuatu, boleh atau tidak boleh dalam menerima ajakan orang lain. Nah, itu sebetulnya. Kalau kita melihat ini ya, melihat dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan umum lah sekarang. Ya, sebetulnya kalau terkait dengan pelecehan itu, ya bukan hanya dunia pendidikan yang umum ya,
Tadi dunia pendidikan Islam aja pun ada. Ada. Dengan situasi yang seperti ini, sistem yang mengaruhi dunia pendidikan, kurikulumnya lah kan itu kan. Nah, mungkin nggak Islam itu hadir kan gitu kan untuk mengkat itu semua kan gitu kan. Dengan sistem yang sekarang kan gitu kan, dengan sistem sekarang, dengan adanya dunia pendidikan, sistem pendidikan sekarang lah ya. Mungkin nggak Islam yang ini ya, yang sebenarnya gitu, yang mengutamakan akidah, mungkin nggak hadir gitu untuk mengkat permasalahan itu. Kalau dalam sistem sekarang saya rasa sulit. Ya. Misal begini, salah satu penanaman akidah kita bagi anak-anak itu kan menanamkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah dan perintahnya yang mutlak untuk ditaati. Misal perkara sholat. Nah, kalau zaman sekarang misalnya kita memukul anak kita karena nggak sholat, bisa-bisa kena pasal pelanggaran HAM, ya kan? Atau kita memaksa anak kita untuk menutup aurat, bisa-bisa kena serang dari kaum feminis. Dan sayangnya ini legal di negara ini, karena negara ini basicnya sekularisme. Nah, kalau juga ini kita terapkan dalam dunia pendidikan, bisa jadi kepatuhan para murid itu hanya sebatas di bangku sekolah. Di luar kita nggak tahu. Karena kan dia cuma hadir, nah aturan Islam seperti ini, kalian menutup aurat begini, begini. Yaudah, ketika di luar bangku sekolah, tidak adanya kontrol sosial dari masyarakat, tidak ada sanksi juga dari negara. Makanya ketika Islam diterapkan dalam situasi seperti ini, menurut saya itu nggak akan bisa maksimal untuk memutus mata rantai kekerasan seksual seperti itu. Jadi selama sekularisme tetap ada, orang-orang hanya berpikir sekolah itu tempat mencari karir, jenjang karir, kemudian juga tidak ditanamkan kepatuhan pada hukum syarak di situ, ya sama aja mungkin dengan sekolah-sekolah yang sekuler. Iya. Jadi apa nih peran kita lah, terutama mungkin guru ya, guru. Nah, misalnya kayak saya nih kan, saya guru. Apa kira-kira yang harus saya lakukan ini kan untuk mengkat itulah? Sebagai guru tentu kemampuannya juga dibatasi dalam skopnya sebagai guru ya. Guru itu kalau di sekolah itu kan hanya sebagai tempat transfer ilmu biasanya. Transfer ilmu, tapi guru juga punya beban moral untuk mendidik siswanya. Nah, sebagai guru tentu wajib menyampaikan bahwa aturan Islam dalam lingkup sosial laki-laki dan perempuan itu seperti ini dan begini. Salah satu contohnya, laki-laki berteman dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi jangan dibenarkan dengan alasan demi kekompakan terus dicampur baurkan kegiatan laki-laki dan perempuan. Nah, usia remaja itu kan usia puber. Mereka saling pandang-pandangan, saling interaksi, tumbuh bunga-bunga cinta. Akhirnya mereka nanti di belakang saling kirim WA. Nah, sayangnya kadang-kadang hal seperti ini kan luput dari pengawasan para guru. Makanya saya bilang kadang-kadang skop sebagai guru itu kadang hanya terbatas di bangku sekolah itu aja. Di luar kadang guru memang nggak punya kuasa untuk itu. Nah, tapi sebagai seorang muslim tentu guru juga punya wewenang lebih dari itu, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi guru mungkin bisa membina siswanya di luar sekolah atau memahamkan pada kedua orang tuanya bahwa sistem pendidikan Islam itu seperti ini dan kami sudah melaksananya di sekolah. Jadi para orang tua harap dibantu, diterapkan di rumah dan dicontohkan. Yang kedua, kalau melihat apapun terjadi penyimpangan pada anak-anaknya di luar sekolah gitu, para orang tua juga harap menegur, jangan membiarkan, jangan malah melegalkan. Nah, yang ketiga, sebagai seorang muslim yang punya tanggung jawab untuk menjaga agama ini, ya baik para guru ataupun orang tua juga harus sama-sama terlibat aktif dalam dakwah agar negara menerapkan aturan dalam kehidupan sosial laki-laki dan perempuan juga. Kita kan bisa melihat seperti ini. Kadang orang tua itu kan ngeluh, anak saya kok umur segini udah pacaran. Nah, kita anggaplah dia di rumah sudah mengasih pendidikan yang baik. Di sekolah juga sudah menyekolahkan ke sekolah yang terbaik yang ada pemisah laki-laki dan perempuan. Cuma kehidupan di luar
yang tidak ada sanksi bagi bercampur baurnya laki-laki dan perempuan seperti ya? Kan kita nggak bisa menerapkan hukuman. Kita kan kapasitasnya kita kan hanya sebagai muslim individu. Iya. Nah, berarti kita kan butuh peran negara untuk memisahkan itu. Misalnya gini, kita melihat orang dua-duaan lewat, ya paling bisa kita cuma menasehati. Tapi kalau negara yang hadir, nah, atau bisa jadi gini, kita berprinsip, udahlah anak kita aja, orang luar biar aja lah, itu kan urusan dia. Nah, kita kadang nggak tahu, kelakuan orang luar itu kan bisa jadi inspirasi untuk anak kita melakukan hal yang sama. Mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Jadi kalau memang sebagai guru, tindakannya maksimalnya ya tetap memahamkan siswa bahwa ada aturan yang wajib diterapkan oleh siswa sebagai muslim, dan sekolah juga menerapkan aturan itu semaksimal mereka dalam lingkup sekolah. Kita juga nggak bisa berharap sekolah menerapkan aturan seperti negara misalnya. Ya tetap sebagai sekolah. Cuma aktivitas di luar itu tetap sebagai pengemban dakwah. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut Uda, status dakwah Islam tuh seberapa ini ya, seberapa penting kan untuk membangun itu ya, membangun lingkungan sekolah yang bersih, terutama ya membangun lingkungan sekolah yang bersih dan memang memiliki kemuliaan lah gitu. Iya. Gimana Kok? Sebagai pengemban dakwah. Enggak, maksudnya status dakwah Islam itu seberapa penting gitu dalam mungkin ibarat gini ya, kita anggap nggak ada dakwah, kita cuma sibuk pada aktivitas pribadi yang menurut kita itu di situ dakwah nggak ikut campur. Nah itu ibaratnya kan kayak penumpang kapal yang di atas dan di bawah itu. Mereka yang di bawah kalau ngambil air minum harus ke atas, tapi karena capek udah bolongin aja kapalnya. Sementara di atas juga nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, membiarkan akhirnya kapalnya tenggelam. Nah, jadi aktivitas dakwah Islam itu pentingnya itu ya karena biar nggak ada kemaksiatan yang merajalela. Nah, kita anggap seperti itu. Kalau setiap pribadi muslim itu cuek, hanya memikirkan anak istrinya sendiri, lalu bagaimana dengan orang luar yang bisa mempengaruhi anaknya? Apakah dia merasa, oh anakku imannya udah kuat, bentengnya udah kokoh, nggak akan mungkin terpengaruh? Oke, dari satu sisi. Kalau dia jadi dampak, jadi korban dari perilaku kekerasan di luar bagaimana? Misal dia udah kokoh ini, nggak terlibat pacaran, nggak mau dekat dengan lawan jenis, tapi dia biarkan kehidupan di luar yang hancur, akhirnya dikorban oleh kejahatan orang lain. Misal ada sekelompok orang yang mabuk dan memperkosa anak tersebut. Kenapa? Karena nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan pada sekelompok orang pemabuk tersebut. Nah, berarti kan dakwah itu sebegitu pentingnya. Dakwah itu nggak hanya tentang menjaga anak kita di rumah, tapi juga menjaga lingkungan kita juga, agar anak kita nggak terpengaruh. Berarti kalau bicara statusnya sangat penting. Urgent malah. Urgent. Kalau lihat kehidupan sekarang. Kalau nilai dasar 0 sampai 10 dan 10 ya. Saking pentingnya. Saking pentingnya. Oke. Baik, udah kita lanjutkan. Nah, ini ada berapa nih? 140 pertanyaan untuk Uda ini. Nah, kita lanjutkan Uda. Terkait dengan ini, bagaimana seharusnya nih Islam mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari penyimpangan lah, terutama di dunia pendidikan. Pertama ya tentu dipisah. Idealnya ya dipisah, malah kalau bisa memang dipisah sekolahnya kalau bisa. Menurut saya kalau kayak kita sekolah dulu itu dicampur baurkan laki-laki dan perempuan, itu kan mungkin terasa bagi kita efek bahayanya sekarang ya. Misal ketika di sekolah itu mendekat-dekat bulan Februari ada acara Valentine Day. Nah itu kadang-kadang dalam lokal itu kan beberapa hari sebelumnya udah sibuk itu. Siapa yang akan ditarget, pengalaman beli apa. Bisa jadi. Nah, tapi kalau misalnya di situ hadir pendidikan Islam yang menguatkan nilai-nilai akidah, dan mereka pasti nggak akan terpikir lagi masalah Valentine Day itu. Diabaikan aja ya? Diabaikan. Mereka menganggap itu budaya barat, haram untuk dikonsumsi. Ini berarti nanti jadi khalwat, ini bisa berdua-duaan laki-laki dan perempuan, mojok nanti saling bertukar kado. Nah, kalau nilai-nilai Islam ditanamkan dalam dunia pendidikan seperti itu tentu kan efeknya luar biasa. Nah, tapi sayangnya dalam kehidupan sekuler sekarang,
jam pelajaran agama itu hanya 2 jam dalam sepekan. Dan pembahasannya pun biasanya kan itu aja dari kita SD. Sholat, puasa, zakat, haji. Sholat, puasa, zakat, haji. Itu aja. SKI ada SKI, sejarah kebudayaan Ada Islam. Kan? SKI. Cuma sebatas Lahirnya Rasulullah, Isra Mi'raj. Tapi nggak pernah membahas tentang aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah itu harus diterapkan atau tidak. Nah, sayangnya seperti itulah dunia kurikulum kita. Dan itu sulit bagi saya untuk membayangkan kalau ini terus dilaksanakan seperti apa nanti generasi kita. Kalau tidak ada dakwah di tengah-tengah masyarakat. Iya ya. Yang ngerasakan generasi yang akan datang ya gitu. Iya. Nah, kalau tanggung jawab guru gimana? Tanggung jawab guru dalam menjaga amanah pendidikan itulah agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ya. Di sekolah umum, kadang-kadang kita jumpai guru itu malah senang kalau ada acara katakan cinta di antara murid-muridnya. Ya kan? Nggak pernah tahu saya. Dulu saya pernah menyaksikan itu. Jadi gurunya ikut antusias, malah kadang-kadang diberi aplaus, tepuk tangan, dianggap siswa ini siswa yang gentleman gitulah. Nah, kalau kita berbicara tentang sumpah jabatan seorang guru, kira-kira yang salah atau benar? Jelas salah kan? Salah. Apalagi kalau gurunya itu seorang muslim. Dia punya kewajiban gak hanya membina moral siswanya, tapi juga mengarahkan agar siswanya itu terikat pada hukum syara. Nah, di dunia pesantren, kadang-kadang kita bisa jumpai juga guru yang kadang-kadang nggak peduli dengan itu. Mungkin ini kita bisa sebut oknum ya, kayak yang di Pati tadi. Kadang ada guru itu juga kadang-kadang nggak peduli siswanya itu ada campur baur atau tidak. Kadang kita jumpai ada guru itu malah mengizinkan siswa-siswinya pacaran di dunia pesantren. Ada, kalau kita bicara ada. Tapi kalau kita bicara yang seharusnya, ya seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya ketika guru menerima amanah sebagai pendidik, dia harus menjauhkan apapun yang bisa mengarah pada dosa untuk siswa-siswinya. Jadi nggak boleh dia menjadi stempel legalitas, karena nanti muridnya pikir, nggak apa-apa kok pacaran. Ustadz itu aja bilang boleh kok pacaran. Nah itu berarti kan nggak secara langsung guru ini udah menjerumuskan siswanya pada dosa. Iya. Nah berarti kan dia udah menyalahi amanah dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik muslim, apalagi di sekolah Islam pula. Nah jadi banyak yang sebetulnya kalau kita lihat buruknya ya ada, tapi kalau kita lihat baiknya juga ada. Di pesantren itu kan ditanamkan nilai-nilai tentang keislaman untuk murid. Nah seharusnya gurunya juga tetap mengkonsumsi nilai-nilai itu. Jangan guru itu hanya sebatas hanya menyampaikan juga tapi tidak melaksanakan. Nah ini juga penting, guru itu juga harus punya keterikatan pada hukum syara apapun itu. Nah inilah yang diimplementasikannya dalam dunia pendidikan, dan menurut saya inilah cara seorang guru dalam menjaga amanah itu sebagai seorang pendidik. Kan sayang sih, dia punya siswa-siswi tapi akhirnya dia bisa melihat kemudian hari malah terjebak dalam maksiat. Itu kan sebagai pendidik kita kan sedih, kok gini. Tapi kalau kita kemudian introspeksi diri kita, ya bisa jadi entah mungkin kita mencontohkan sesuatu yang justru membuat mereka seperti itu. Ya khawatirnya ada guru yang dia merasa sebagai pendidik, nggak mau dididik lagi nih. Iya, kadang-kadang ada seperti itu. Ini bahaya juga jadinya kan. Ya. Seharusnya kita kan tetap belajar sampai kita akhir hayat ya. Iya. Nah kalau ini ya terkait dengan dakwah Islam itu sendiri, kan dakwah Islam, terutama dakwah Islam yang ideologis lah. Gimana nih perannya di dalam sistem pendidikan kan? Biar sistem pendidikan itu sesuai dengan sistem pendidikan yang kita cita-citakan, terutama dengan pondasi akidah Islam. Pertama tentu kita lihat dulu akar masalahnya. Akar masalah hancurnya moral muslim itu termasuk tentang penyimpangannya pada syariat itu kan sekularisme. Sebetulnya nggak hanya di dunia pendidikan, di dunia kerja juga moral yang hancur seperti itu kan banyak juga. Tapi ini khusus di dunia pendidikan, ya penyebab awalnya sekularisme. Nah ketika sekularisme ini diterapkan dalam dunia pendidikan,
akhirnya ya generasi itu juga seolah-olah agama itu hanya sebagai pelajaran pelengkap, bukan jalan kehidupan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena negara nggak mengatur agar Islam itu menjadi landasan dari negara atau ideologi negara. Makanya wajar kemudian kalau kita melihat kasus-kasus dunia pendidikan itu makin lama ya makin hancur dan makin rusak. Mungkin ya alhamdulillahnya masih banyak pesantren yang menanamkan nilai-nilai seperti itu, entah di Sumatera ataupun Jawa. Cuma setelah lepas dari pesantren, kita kan juga nggak bisa menjamin bagaimana mereka bermasyarakat selama nilai-nilai sekularisme itu masih tetap dibiarkan. Ya kita juga nggak heran Aidit ya yang mantan santri akhirnya jadi sosialis komunis. Mungkin di pesantren waktu itu dia taat. Ketika lepas dari pesantren dia menjumpai masyarakat yang sekuler, ya dia terpengaruh untuk itu. Nah makanya dalam konteks dakwah ideologis kita juga harus sama-sama memperjuangkan agar negara hadir untuk itu, agar negara membuang sekularisme dan menjadikan Islam sebagai ideologinya. Akhirnya turunannya ke bawah apa? Dunia pendidikan juga berbasis Islam, bukan lagi sekularisme. Nah dari situlah kita baru bisa menjamin bahwa pendidikan tersebut adalah pendidikan yang maksimal dalam Islam. Kalau sekarang ini kan ibaratnya kayak kita untung-untungan. Syukur-syukur tamatan pesantren nanti bagus, syukur-syukur nanti tamatan sekolah umum jadi bagus sebagai muslim. Kalau enggak, ibaratnya kan kayak 50-50 masih. Kalau sekularisme ini masih dibiarkan. Nah, jadi dalam konteks dakwah ideologis memang kalau skala 1-10 kayak tadi ya, memang 10. Pentingnya agar negara itu hadir menerapkan ideologi Islam termasuk dalam menanamkan sistem pendidikan Islam dalam kurikulum sekolah. Penting sekali. Kalau peran ya macam udah kan, udah kan aktivis dakwah juga ini kan. Iya. Nah, kalau peran aktivisnya gimana? Peran aktivisnya, nah ini kadang-kadang kita sayangkan juga. Kadang-kadang dai itu menyampaikan masalah materi, kadang-kadang sesuatu yang justru nggak penting dibanding kondisi yang ada di hadapannya. Misal seperti ini, saya pernah menghadiri sebuah kajian waktu itu dulu si remaja. Perempuannya hanya menutup kepala dengan kerudung, pakai celana, remaja masjid lah waktu itu kita anggap kajian remaja masjid. Campur baur. Nah justru dai-nya nggak menadapkan di situ. Oh, pisah dululah laki-laki dan perempuan. Lain kali tolong yang perempuan tutup aurat secara sempurna dan laki-laki juga tutup aurat secara sempurna. Karena waktu itu ada yang pakai celana pendek juga. Nah seharusnya kan waktu itu yang penting disampaikan dalam dakwahnya. Nah yang kedua ketika diundang mungkin juga dalam sekolah, ya seharusnya para dai itu juga survei bagaimana kehidupan di sekolah ini. Misalnya apa yang urgent di situ, masalah campur baur itu misalnya, yang kemudian merembet pada hal lain tentang pacaran, tentang budaya barat yang diterapkan. Nah, ketika diundang di situ, seharusnya itu dulu yang disampaikan. Jangan hanya menyampaikan sesuatu yang menurut dia aman agar diundang lagi. Kadang-kadang kan sayangnya seperti itu yang terjadi. Nah, jadi peran dai itu memang seharusnya menyampaikan apa yang urgent di situ, apa yang jadi masalah di situ, itu yang disampaikan. Jadi nggak usah takut nanti nggak akan diundang lagi atau nggak diundang ceramah lah dalam kehidupan masyarakat lah, nggak usah takut dicela atau dikucilkan. Karena tugas dai itu memang menyampaikan apa yang penting di saat itu. Atau jangan-jangan nggak ada yang nggak penting mungkin. Bisa jadi. Iya kan? Atau nggak bisa memahami situasi kan, mana nih yang paling urgent ini kan? Iya, bisa jadi juga. Ya. Baik, udah. Alhamdulillah ini kita sudah di penghujung nih kan. Ini mungkin saya ingin menanyakan ke Uda nih, atau Uda kasih inilah pesan-pesan untuk para pemuda terutamanya, para pemuda maksudnya nih agar mereka nih bisa ikut mengambil peran ya kan, menjaga kehormatannya, keselamatannya kan, terutama ya untuk mereka sendiri kan, generasi Islam. Saya teringat kisah tentang anak Rasulullah, Fatimah dan Ali. Mereka itu dari kecil kan dibesarkan bersama. Tapi kita bisa melihat bagaimana cara Rasulullah mengatur agar nggak ada terjadi
khalwat di antara keduanya. Dan bagaimana juga mereka juga nggak memanfaatkan momen untuk saling suka kemudian menjalin hubungan di belakang Rasulullah, kan enggak. Menurut saya dalam menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan di kalangan pemuda inilah salah satu contoh terbaik. Nah, pertama, mereka menanamkan sisi ketakwaan dalam diri mereka pribadi bahwa mereka wajib menjaga kehormatan dirinya dengan cara menjaga interaksinya dengan lawan jenis, juga menutup auratnya secara sempurna, kemudian menunduk pandangannya di hadapan lawan jenis. Nah, ini dari segi individu mereka. Dari segi mereka sebagai bagian dari masyarakat, tentu mereka berat untuk mewujudkan ini sendiri ya, hal seperti itu. Tentu mereka juga butuh lingkungan yang kondusif yang mendukung agar interaksi itu bisa dikurangi secara maksimal. Nah, mereka juga harus aktif terlibat mengemban dakwah pada sesama remaja, bahwa dalam kehidupan kaum muslimin laki-laki dan perempuan bukan mahram juga ada batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar. Nah, khususnya tadi dalam kehidupan remaja masjid tadi. Jadi jangan dalam kegiatan mentang-mentang namanya remaja masjid terus campur baur, hahaha, wa-waan, ya nggak juga seperti itu. Tetap ada batasan. Jadi aktivitasnya laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Termasuk juga saling mengingatkan kalau ada yang matanya jelalatan misalnya, oh ini cantik itu awak di sana, tengok ah. Nah, harusnya ya diingatkan juga kawannya, itu nggak boleh. Kemudian juga sesama perempuan juga mengingatkan kalau ada kawannya nggak menutup aurat secara sempurna. Nah, kemudian ketika dalam kehidupan di luar lingkup itu juga harus terlibat dalam aktivitas politik agar negara juga hadir dalam riayah rakyatnya. Ini kan nggak ada, riayah ini kan nggak ada dari negara pada rakyat, pada umat. Melakukan riayah pada umat sekaligus juga menerapkan sanksi kalau ada pelanggaran interaksi laki-laki dan perempuan. Nah, tapi tentu kita harapkan sanksi ini bukan sanksi parsial ya, bukan terapkan sanksi yang keras dalam bidang interaksi laki perempuan, tapi kan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam udah hajar aja swasta, ya nggak gitu juga. Makanya seruan ini diberikan kepada seluruh kaum muslimin untuk menerapkan seluruh aturan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Seperti itu dia. Oke, baik para pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian bincang-bincang singkat kita dengan Uda Jane terkait dengan materi kita tadi. Ya, semoga apa yang sudah kita bicarakan ini bisa menambah pemahaman kita terkait dengan Islam, kemudian juga bisa menjadi inspirasi mungkin terutama di kalangan anak muda. Mungkin demikian, saya Bang Agon undur diri. Mohon ampun saya kepada Allah dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.